Costa Rica harus bekerja keras untuk membekuk Jepang dengan skor tipis 1-0 dalam duel matchday 2 Grup E Piala Dunia 2022. Pertandingan ini krusial bagi kedua tim. Jepang bisa memastikan langkah lolos ke babak 16 besar andai menang. Tapi kali ini mereka harus menghadapi perlawanan tangguh Costa Rica. Jepang tampil dominan di segala sisi. Tapi final pas dan finishing mereka buruk. Justru Costa Rica yang bisa mencetak gol sematawayang lewat aksi Keyshawn Fuller di menit ke-81. Hasil ini membuat persaingan di klasemen sementara Grup E Piala Dunia 2022 semakin terbuka. Pertandingan dimulai. Jepang mendapatkan lebih banyak kesempatan menguasai bola. Costa Rica memilih bermain bertahan dan menunggu serangan balik. 10 menit pertama. Belum ada peluang matang. Mendominasi penguasaan bola bukan berarti segalanya jadi lebih mudah bagi Jepang. Hingga menit ke-20. Jepang lebih banyak berputar di tengah. Pertahanan rapi Costa Rica sulit ditembus. 10 menit akhir. Baik Jepang maupun Costa Rica sama-sama belum menorehkan tembakan tepat sasaran. Jepang lebih sering membongkar pertahanan lawan, tapi bermasalah dalam final pas. 45 menit pertama berakhir dengan cepat. Laga berlangsung sengit tanpa gol. Skor 0-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Memasuki babak kedua, Jepang membuat sejumlah perubahan di lapangan. Gebrakan Jepang langsung membuat Costa Rica kelabakan. 10 menit pertama, Jepang sudah menorehkan 2 tembakan tepat sasaran. Jepang tampak lebih nyaman menguasai bola di babak kedua. Mereka memilih mendominasi permainan dan mencari cara untuk membongkar pertahanan rapat Costa Rica. Menit ke-70, Jepang menciptakan peluang terbaiknya. Asano lolos dari kawalan ketat bek Costa Rica dan tinggal berlari masuk kotak penalti. Namun, Asano dijatuhkan Calvo dengan tarikan dari belakang. Profesional foul. Untungnya masih di luar kotak penalti. Asyik menyerang. Jepang justru kebobolan. Menit ke-81. Jepang kehilangan bola di area berbahaya. Tejeda lantas menyodorkan bola untuk Fuller di tepi kotak penalti. Tembakan melengkung Fuller. Gol. Jepang 0-1 Costa Rica. Jepang meningkatkan intensitas serangan setelah kebobolan. Sejumlah peluang tercipta. Nafas dipaksa membuat sejumlah penyelamatan krusial. Tambahan waktu 6 menit tidak cukup bagi Jepang untuk mencetak gol balasan. Wasit meniup peluit panjang. Skor 1-0 untuk kemenangan Costa Rica. Laga kedua Grup E Piala Dunia 2022 antara Spanyol vs Jerman berakhir dengan skor 1-1. Kedua tim harus puas berbagi poin di laga yang berlangsung di Al Bayt Stadium. Satu-satunya gol yang diciptakan Spanyol lahir dari kaki Alvaro Morata. Penyerang yang baru masuk di menit ke-54 ini mencetak golnya di menit ke-60. Jerman baru bisa membalas di menit ke-83. Niklas Füllkrug yang juga baru masuk di menit ke-70 menjadi penyelamat wajah Jerman dengan gol yang dicetaknya di menit ke-83. Hasil imbang ini memastikan persaingan Grup E masih panas. Meskipun Spanyol masih tetap berada di puncak klasemen dengan 4 poin, sedangkan Jerman paling buncit dengan 1 poin. Kans kedua tim lolos masih terbuka lebar di laga terakhir. Kedua tim wajib sama-sama mengusung misi wajib menang. Kedua tim memulai laga dengan coba menerapkan umpan-umpan pendek dalam menyerang. Banyak pemain dilibatkan untuk memprogresi bola ke depan. Spanyol lebih dulu memetik keuntungan dengan permainan tersebut. Kombinasi Pedri, Gavi, dan Marco Asensio di sisi kiri memudahkan Dani Olmo menciptakan peluang. Tendangan dari luar kotak penaltinya bisa diantisipasi kiper Neuer di menit ke-7. Upaya Jerman untuk gantian menguasai bola dipersulit oleh sistem pressing Spanyol yang kolektif. Jerman akhirnya mengubah pendekatannya dalam bermain dengan mengandalkan serangan balik cepat. Namun, tembakan pertama Jerman justru lahir dari salah umpan kiper Simon. Bola buangan dari Simon malah mengarah ke kaki Sergei Gnabry di ujung kotak penalti. Gnabry sempat mengecoh satu pemain dulu sampai akhirnya melepas. Tembakan mendatar yang masih menyamping. Spanyol yang menguasai sampai 66% penguasaan bola gagal menciptakan peluang-peluang berbahaya lagi. Asensio yang mendapat peluang beruntung di menit ke-26 dan menit ke-36 dua-duanya diblok. Jerman kemudian menghentak di menit ke-40. Berawal dari situasi tendangan bebas, Antonio Rudiger sukses menyundul bola dan bersarang ke gawang Spanyol. Usai selebrasi, gol tersebut justru dianulir gara-gara offside. Sampai babak pertama selesai, tidak ada lagi peluang berbahaya. Kedua tim sulit dalam menerobos masuk ke jantung pertahanan lawan. Pertandingan masih berjalan dengan gaya main di babak pertama. Spanyol tetap dominan dengan penguasaan bola, tetapi Jerman kesulitan menguasai bola. Bahkan jika bukan karena salah umpan dari Simon, tendangan pertama tidak akan muncul di menit ke-54. Ya, di menit tersebut Jerman mendapatkan peluang dari tendangan Joshua Kimmich di ujung kotak penalti akibat kesalahan umpan Simon. Simon membayar kesalahannya dengan menepis tendangan Kimmich. Serangan Spanyol akhirnya menjadi gol di menit ke-62.
Proses golnya simpel. Bola diarahkan ke sebelah kiri tempat Alba overlap. Tanpa banyak gocekan, umpan silang datar dilepaskan. Morata kemudian menyelinap di antara penjagaan Sule dan dalam sekali sentuhan, menyambut umpan itu untuk dikonversi jadi gol. Proses yang sama terulang di menit ke-66. Kali ini Gavi melakukan damiran yang saat menerima umpan silang datar Alba. Bola kemudian tiba di kaki Asensio dan dieksekusi dengan satu tendangan yang masih melambung. Jerman akhirnya punya peluang terbaik di menit ke-74. Jamal Musiala berlari sendirian di sisi kanan. Ia masuk ke kotak penalti dan melakukan tendangan dari jarak yang cukup. Akan tetapi tendangan tersebut bisa dihalau Simon. Jerman akhirnya memecah kebuntuan, sekaligus menyamakan kedudukan di menit ke-83. Berawal dari gerakan Musiala, Füllkrug menerima bola di dalam kotak penalti dan melepas tendangan keras ke pojok atas gawang Spanyol. Setelah gol tersebut, pertandingan jadi terbuka dengan banyak serangan balik cepat dilancarkan. Namun, Jerman dan Spanyol gagal menambah satu gol lagi untuk memenangkan pertandingan.